Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Restu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ari. Ini gimana kabarnya Pak Restu? Alhamdulillah Pak Ari, walaupun nih badan agak flu nih Pak Ari. Iya, ini gimana perasaan hari ini Pak Restu? Setelah ada kelihatannya Pak Restu padat ini kegiatannya. Wah ya Pak Ari ini benar-benar padat sekali dan juga cukup melelahkan, tapi insya Allah Pak Ari dituntaskan satu persatu Pak. Ini kelihatannya baru di luar ini Pak. Iya Pak, ini kita sudah 3 hari Pak Ari di Villa Ratu Pak, di Bogor Pak Ari. Kegiatan apa Pak Restu di situ Pak Restu? Ini kegiatan pesantren kilat Pak Ari, tapi ditambah dengan outbound Pak. Mantap lah, anak-anaknya luar biasa ini Pak Restu. Iya Pak. Ya, gimana Pak Restu? Ada yang mau disampaikan Pak Restu? Iya nih Pak Ari, jadi akhir-akhir ini saya merasa keteteran Pak Ari ya, begitu ada aktivitas-aktivitas yang saya ikuti di luar pembelajaran Pak Ari di kelas gitu. Misalnya seperti hari ini Pak Ari gitu ya. Jadi kalau sebelumnya kan kegiatan ini dilaksanakannya kita bersama rekanan Pak Ari dengan Darut Tauhid gitu. Yeah. Nah, jadi guru-guru itu hanya sebatas pemandu saja anak-anak ya. Yeah. Nah kemudian kalau sekarang kita kebijakannya mencoba untuk mandiri. Jadi guru-guru menjadi IO sekaligus menjadi pemateri ya. Ini belajar ya, jadi betul Pak. IO ini. Benar nih, kemudian juga selain itu ada aktivitas guru penggerak Pak Ari jadwal. Kemudian ya alhamdulillah juga saya turut diminta mana untuk mengisi materi-materi Pak, berbagi materi tentang inovasi pembelajaran di beberapa sekolah Pak Ari. Iya, jadi itu cukup keteteran sih Pak Ari ya. Ya, lumayan ya Pak ya, karena jadwalnya padat. Karena biasanya kalau jadi hanya pendamping aja lebih ringan, sekarang jadi pemateri juga ya Pak Restu. Iya Pak Ari, betul. Ya, dari Pak Restu mungkin bagaimana caranya Pak Restu untuk membagi waktunya tersebut Pak Restu? Ya Pak Ari, yang sejauh ini dilakukan adalah mencoba menyusun timetable Pak Ari. Jadi memastikan misalnya hari ini apa yang diprioritaskan, esok apa yang diprioritaskan gitu. Nah itu yang sudah dan akan dicoba ke depannya juga Pak Ari memang. Nah hanya memang terkait hal tersebut juga dampaknya ke kesehatan juga nih Pak Ari. Jadi ada beberapa aktivitas yang dilakukan misalnya malam hari. Jadi besoknya jadi berpengaruh kepada fisik Pak. Ya, selain ini kan berhubungan dengan kegiatan Pak, bagaimana Pak Restu untuk dilibatkan, misalkan Pak Restu kan otomatis di JGB pun padat kegiatannya, bagaimana dengan sekolahan Pak, tanggapan dengan sekolahan Pak? Ya Pak Ari, jadi sekolah sendiri Pak Ari, alhamdulillah dari kepala sekolah itu sangat mendukung Pak Ari, karena sekolah saya itu sebagai sekolah penggerak gitu ya, jadi ada irisannya nih dengan guru penggerak, dan terkait jadwal pelajaran pun sudah disesuaikan bersama kurikulum begitu ya. Nah hanya memang ada beberapa kesempatan di dalam pembelajaran itu saya memberikan tidak bertatap muka dengan anak saya langsung Pak Ari. Jadi misalnya ada jadwal video call gitu ya, bentuknya penugasan ke anak. Nah itu jadi semacam ada tekanan batin juga ke saya Pak ketika tidak bertemu dengan anak. Karena dalam pembelajaran lebih enak ini ya Pak ya, langsung tatap muka daripada online ya Pak ya. Ada PJJ ya, lebih Pak, enak Pak Ari. Ya. Benar Pak Ari. Menurut Pak Restu yang lebih diprioritaskan untuk tugas-tugasnya yang misalkan kan CKP ada due date-nya atau itu sama, sedangkan pas suatu saat ada due date-nya besok, sedangkan hari ini ada jadwal kegiatan, itu bagaimana Pak Restu menanggapin itu? Iya Pak Ari, kalau yang
sudah saya lakukan itu saya mencoba untuk menuntaskan semaksimal mungkin di awal Pak Ari begitu ya, memastikan agar jauh-jauh hari lah dari deadline pengumpulan di LMS gitu Pak, terkait guru penggerak gitu. Nah, ya memang ini juga ada masalah lain Pak Ari, jadi jarak rumah saya ke sekolah itu kan cukup jauh Pak Ari. Jadi Bogor ke Cinere Pak gitu ya, menghabiskan waktunya kurang lebih 1 jam lebih Pak. Wah, 1 jam jadi lumayan ketika ya. pulang dari sekolah itu itu biasanya bersama keluarga Pak Ari. Nah, waktu kosongnya malam hari Pak Ari, udah pukul 10 Pak Ari perkiraan. Nah, berkaitan dengan keluarga juga Pak Restu kan berarti ada lagi ya Pak ya, untuk kan misalkan ada ke sekolahan, ada tugas CGP sama dengan keluarga. Nah, ini bagaimana Pak untuk Pak Restu bisa mensiasati untuk biar keluarga tetap aman, tugas juga tetap aman, sekolah juga tetap aman. Kalau tadi kan sekolah sudah berkoordinasi dengan kurikulumnya, kepala sekolahnya. Nah, kalau untuk keluarga bagaimana Pak Restu? Iya Pak, memang saya sadari bahwa waktu saya itu sangat kurang begitu Pak ya bersama keluarga Pak Ari. Nah, memang rencana saya gitu ya ke depannya itu saya lebih mematangkan kembali schedule time Pak Ari yang sudah saya susun gitu ya. Nah, harapannya waktu bersama keluarga itu Sabtu dan Minggu itu benar-benar untuk keluarga gitu Pak ya. Karena saya rasa itu saya merasakan walaupun bertemu dengan keluarga sepulang kerja gitu Pak ya bersama anak istri itu cukup membawa semangat Pak Ari gitu walaupun lelah itu melihat ada motivasi ya Pak ya. Ya motivasi betul. Itu sih Pak yang akan saya lakukan tuh Pak. Pak Ari. Oke. Berarti biar enak lah, biar bisa berjalan lancar semua ya Pak ya. Tidak ada yang satu menghambat gitu ya Pak ya. Betul Pak. Nah, dari yang Bapak pernah apakah ada kendala yang Bapak alami selama ini Pak dengan kegiatan-kegiatan seperti ini Pak? Iya Pak Ari, kendalanya sih biasanya itu dalam hal hubungan bersama sesama guru Pak Ari di sekolah gitu ya. Terkadang kan tidak semua guru juga memahami kondisi yang kita lakukan Pak Ari gitu. Iya, betul. Meskipun yang sudah saya lakukan saya untuk guru penggerak, untuk aktivitas pendidikan gitu ya, pengembangan diri itu dampaknya juga untuk instansi gitu ya Pak Ari. Iya, betul. Nah, hanya memang menganggapnya itu terkadang melihatnya dari kulitnya saja gitu. Wah, ini mana kok tidak ada ini ya. Iya, kadang dalam pembelajaran. Kadang kan kadang di kelas sebelah, wah ini Pak Restu pelajaran Pak Restu kok kosong gitu, padahal nggak tahu jadwalnya gitu ya Pak Restu ya. Betul ya. Nah, untuk menyiasatin seperti itu guru yang ada kan semua guru kan nggak sama Pak. Bagaimana Pak Restu untuk biar paham guru yang lain nih? Iya, yang akan saya lakukan ke depan Pak Ari. Jadi tadi terkait schedule time gitu Pak Ari ya. Nah, juga terkait keberadaan saya di dalam lembaga gitu ya, sebisa mungkin saya akan maksimal Pak Ari, dan juga membagikan apa yang sudah saya dapatkan Pak Ari gitu. Misalnya di guru penggerak ini saya coba diseminasikan kepada teman-teman guru gitu ya. Nah, itu yang menurut saya cukup efektif, dan ke depan juga rencananya akan saya terapkan Pak Ari gitu untuk menghindari individu tersebut gitu Pak. Lebih luar biasa Pak Restu ini ya. Karena mendiseminasikan jadinya supaya menarik guru-guru yang lain ya Pak ya. Iya Pak. Karena kalau kita sefrekuensi kan lebih enak ya Pak ya. Betul Pak, sefrekuensi lebih enak Pak Ari. Iya. Ada lagi yang Pak Restu mau sampaikan lagi? Ya Pak Ari, jadi terkait rencana yang sudah saya susun tersebut Pak Ari gitu ya. Mungkin prioritas utama yang menjadi tanggung jawab saya itu, saya akan coba benar-benar mengatur waktu Pak Ari ya. Tidak asal
mengiyakan gitu jika ada kegiatan-kegiatan lain gitu ya, tapi saya coba mengutamakan dulu apa yang sudah harus saya kerjakan gitu Pak. Ya udah bagus sih Pak Restu bisa memprioritaskan mana tugas yang lebih dulu dikerjakan, mana yang nanti prioritas kedua, yang tiga, dan waktunya juga Pak Restu sudah bikin jadwal tertentu jadi lebih enak ya Pak Restu ya. Betul Pak. Iya. Ya semoga Pak Restu tetap sehat lah untuk menjalani ini semua karena jadwalnya padat. Amin Pak Ari. Pak Ari juga sehat Pak Ari. Semangat Pak. Ya itu aja Pak. Mungkin ini ada kegiatan lain dari saya. Wah, terima kasih Pak Ari. Oke ya. Sehat terus Pak Restu. Amin Pak. Assalamualaikum Pak Restu. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ari. Waalaikumsalam Pak Restu. Ya. Gimana kabarnya Pak Restu? Alhamdulillah Pak Ari. Pak Ari bagaimana kabarnya Pak Ari? Alhamdulillah sehat Pak Restu. Sehat ya. Iya betul. Ya di tengah kondisi yang sedang banyak flu nih Pak Ari nih. Iya ini Pak. Lumayan padat ini jadwalnya juga Pak. Lumayan padat ya, benar. Ya Pak Ari, ini kondisi sedang beres pembelajaran Pak Ari jam segini. Ya alhamdulillah sih sudah Pak, biasanya pembelajarannya maksimal sampai jam 12 Pak. Oh, jam 12 ya. Iya jam 12 Gimana? sudah selesai. Mantap Pak Ari. Gimana kondisi di sekolah Pak Ari? Alhamdulillah aman Pak, anak-anak juga. Alhamdulillah ya. Mungkin sekarang kondisinya agak masih ini, ada cuaca karena cuaca kan, perubahan cuaca kayak gini. Jadi anak-anak ada yang sakit juga. Sakit ya Pak Ari ya. Iya. Ya mudah-mudahan yang intinya kita semuanya sehat ya Pak Ari. Iya, amin. Amin. Ya gimana Pak Ari, ada yang bisa diceritakan nih di pertemuan kita hari ini? Iya ini Pak, ada yang mengganjal dikit sih Pak tentang anak-anak juga. Ya itu tentang ini Pak, untuk yang saya alamin saat ngajar Pak. Ngajar. Baik, bagaimana tuh Pak Ari? Ngajar olahraga kan tidak memakai, ada beberapa siswa yang tidak memakai seragam olahraga Pak. Wow, itu seberapa banyak Pak Ari kalau boleh tahu Pak Ari? Ya hampir setiap kelas tuh ada Pak, nanti 1, 2 gitu yang tidak memakai seragam. Padahal kesepakatan kelas yang dibikin harus memakai seragam olahraga. Itu Pak. Baik. Pak Ari itu rombongan belajarnya ada berapa banyak Pak Ari? Untuk rombelnya tuh totalnya tuh 24 Pak, tapi kan untuk guru olahraganya ada 2, jadi dibagi 2 Pak. Saya kedapatan 12 rombel. 12 rombel ya. Ya. Baik, ini kita coba pastikan bahwa ini tujuannya, permasalahannya utamanya adalah ada anak yang tidak mengenakan seragam olahraga gitu Pak Ari. Iya betul Pak, karena apa? Setelah anak tersebut tidak memakai seragam olahraga, sudah direstitusi sekali, tapi mengulang kembali. Yang ini udah 2 kali Pak, udah 2 kali mengulang lagi anaknya, udah direstitusi tapi mengulang kembali kesalahan yang sama dengan alasan yang pas yang pertama berbeda, alasan kedua berbeda lagi Pak. Nah itu Pak. Seberapa besar Pak Ari dampak pelanggaran hak tersebut terhadap kualitas pembelajaran nih Pak Ari? Ya, karena kan untuk olahraga memang harus memakai seragam ya Pak ya. Karena kalau tidak memakai seragam, misalkan ada materi lari atau lompat, takutnya kan untuk memakai seragam seragam sekolah kan takutnya sobek gitu loh Pak. Karena juga bergeraknya tidak begitu fleksibel juga Pak kalau tidak memakai seragam olahraga itu Pak. Iya betul. Nah, kalau anak-anak sendiri yang Pak Ari yang melanggar itu, dia mengetahui tidak Pak dampaknya gitu bagi dia sendiri kalau tidak mengenakan seragam olahraga Pak Ari? Ya alhamdulillah kemarin sih pas di kesepakatan awal, kesepakatan kelas yang dibikin, anak-anak juga sudah paham. Oh karena kenapa harus memakai seragam olahraga, kenapa? Nah, sudah ada kesepakatan juga, anak-anak sudah paham semua. Nah saat ini yang udah
kenapa pas saat pertama, pertama berarti alasannya lupa membawa, berarti nggak apa-apa, restitusi. Setelah itu kedua direstitusi lagi, ternyata diulang kembali Pak. Itu loh. Jadi ya Pak Ari sudah mencoba melakukan restitusi ya Pak Ari ya terhadap anak-anak tersebut. Berarti ada lebih dari satu nih Pak Ari? Sekelas tuh paling nggak ada 2 Pak, 2 anak ya. Yang anak yang sama itu ada beberapa kelas yang sama, anak yang sama mengulang lagi. Itu ya Pak Ari. Ya. Itu di kelas berapa Pak Ari ya? Kalau ada di kelas atas Pak biasanya. Kelas kemarin itu pengalaman ada di kelas 4 dan kelas 6 Pak. Baik. Berarti masalah utamanya itu kedisiplinan Pak Ari ya? Iya, betul Pak. Oke ya Pak Ari. Nah, jadi tadi Pak Ari kan memaparkan juga bahwa ternyata masalahnya dampaknya ke pembelajaran juga Pak Ari ya? Iya, betul Pak, untuk pembelajarannya kan karena tidak memakai nanti untuk kegiatan masih akan terganggu Pak untuk aktivitas olahraganya. Benar Pak Ari. Jadi terkait masalah tadi Pak Ari, rencana dari Pak Ari sendiri ke depannya ingin seperti apa Pak Ari? Nah, setelah karena saya restitusi dari 1 ke restitusi kedua kalau masih diulang kembali, rencana sih saya koordinasi dengan guru kelasnya sama kepala sekolahnya. Nanti kalau masih ini nantilah memanggil ke orang tuanya Pak. Ke orang tuanya Pak Ari ya? Ya, karena kan anak SD biasanya untuk masih disiapkan orang tuanya Pak. Anak belum bisa menyiapkan diri sendirinya, peralatan yang dipakai untuk sekolah itu belum bisa sendiri Pak. Makanya orang tuanya apakah mau mensinkronkan bagaimana anaknya ini menyiapkan sendiri atau tidak di rumah. Iya. Itu memang sepertinya sangat tepat ya Pak Ari ya, jika turut melibatkan orang tua Pak Ari. Jadi terkait masalah ini selain orang tua siapa saja Pak Ari yang akan dilibatkan oleh Pak Ari Pak? Ya otomatis nanti kalau pas saat pemanggilan ada guru kelasnya Pak. Ada guru kelasnya. Ya, guru kelasnya juga. Nah, apapun di SD kan tetap guru kelasnya Pak yang memegang. Jadi wali kelas begitu Pak Ari ya? Iya, betul. Yang menghadapi sehari-hari kan guru kelasnya. Kalau teman sesama guru olahraga bagaimana Pak Ari? Ya mungkin ini Pak. Terlibat. Untuk sesama guru olahraga bisa dilibatkan juga karena untuk membandingkan Pak apakah di kelasnya beliau ada seperti kasus seperti ini atau tidak, atau bagaimana juga mencari solusi untuk beliau Pak, bagaimana membandingkanlah untuk meminta saran gimana caranya untuk anak tersebut bisa memakai seragam olahraga. Ya, jadi tadi benar ya untuk melibatkan orang tua Pak Ari, saya sangat sepakat dengan rencana Pak Ari gitu. Nah terkait tahapannya itu bagaimana Pak Ari? Apa yang akan Pak Ari persiapkan Pak? Ya untuk dipersiapkan sih jelas untuk pertama sih untuk bukti-buktinya dulu Pak. Kalau memanggil orang tua, saya harus menyiapkan bukti-buktinya dulu. Anak tersebut udah beberapa kali tidak memakai seragam olahraga dengan berupa foto Pak. Berupa foto? Ya, berupa foto. Biasanya kan nanti yang tidak memakai seragam olahraga nanti di depan Pak, di depan maksudnya tetap mengikutin tapi tidak di barisan, di depan biar tetap dia lihat pembelajarannya seperti apa, dia paham. Nah, nanti kan biasanya saya foto dulu, oh anak ini cekrik, saya foto untuk sebagai bukti ke orang tua. Baik, benar-benar Pak Ari. Berarti yang pertama itu bukti fisik ya Pak Ari ya? Iya, betul. Benar. Itu rencananya Pak Ari akan memotretnya dalam satu pembelajaran atau misalnya berikan waktu dulu nih dalam beberapa pembelajaran gitu, dalam beberapa pertemuan Pak Ari. Untuk waktunya kan biasanya saya pertama ngasih peringatan dulu, masih mengingatkan kembali anak-anak. Berarti untuk minggu depan tetap ya kesepakatannya apa diingatkan kembali. Nah setelah pembelajaran minggu depannya sudah tiba lagi ternyata anak tersebut tidak memakai lah, itu baru
kita restitusi gitu. Restitusi ya, benar ya. Iya. Baik, ya itu sangat konkret Pak Ari kalau misalnya disertai dengan bukti ya Pak Ari ya. Iya. Benar-benar. Nah berikutnya terkait menghubungi orang tua nih Pak Ari ya. Iya, Pak. Jadi strategi komunikasi apa nih yang rencana akan Pak Ari gunakan Pak untuk menghubungi orang tua? Untuk menghubungi orang tua biasanya saya berkomunikasi dengan guru kelas Pak. Karena kan yang mempunyai komunikasi, mempunyai link ke orang tua kan guru kelas. Jadi guru kelas, saya koordinasi dengan guru kelas, saya menjelaskan ke guru kelas bahwa anak tersebut seperti ini tidak memakai seragam olahraga. Untuk saya membutuhkan untuk koordinasi melibatkan orang tua untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Permasalahannya benar Pak Ari. Ini kan kalau dari penjelasan Pak Ari tadi gitu ya, di awal itu ada beberapa anak Pak Ari yang melakukan pelanggaran Pak Ari ya. Iya. Berarti apakah teknisnya akan mengumpulkan semua orang tua begitu dalam satu waktu atau rencananya bagaimana Pak Ari? Ya nanti memanggilnya rencananya sih ini Pak, nanti ada saat pas pulang sesuai dengan waktu orang tua Pak, menyesuaikan waktu orang tua juga karena kan ada yang kerja, ada yang apa, kita sesuaikan. Misalnya hari apa kita janjian dulu, misalnya hari apa, dan saat itu kita bertemu juga tidak hanya saya sama orang tua, tapi ada beberapa antara guru kelasnya juga ada, siswanya ada, orang tuanya juga ada, dan saya juga ada. Dan kesepakatan kelas yang sudah dibuat juga dipaparkan juga. Berarti tidak di satu waktu mengundang banyak orang tua gitu Pak Ari ya, tapi mencari beberapa kesempatan ya Pak Ari ya. Iya, betul Pak. Kemudian Pak Ari, ini rencananya kapan Pak Ari akan melakukan pertemuan atau misalnya tahapan-tahapan tadi Pak Ari ya sudah memetakan rencana ke depan gitu Pak? Saat itu. Nah, pas untuk rencananya sih ke depannya setelah anak tersebut sudah direstitusi sampai 2 kali, kalau masih mengulang lagi ya baru kita komunikasi dengan orang tua. Dengan orang tua ya. Apa yang akan dilakukan di waktu yang terdekat ini Pak Ari dari rencana yang tadi Pak Ari sampaikan Pak? Ya mempersiapkan semuanya Pak, untuk mempersiapkan dokumen ya Pak, foto-foto tadi, sama mempersiapkan ya untuk kesepakatan kelasnya yang sudah dibuat apa itu sih. Betul, itu yang utama berarti diprioritaskan bukti dulu gitu Pak Ari ya. Iya betul Pak. Iya. Ya Pak Ari, kalau menghubungi orang tuanya rencananya kapan Pak Ari? Apakah di minggu ini atau misalnya minggu depan gitu? Ya kalau menghubungi ini secepatnya Pak, untuk membuat perjanjian dulu Pak, sama bisanya hari apa seperti itu sih. Bisanya hari apa ya, benar-benar Pak Ari ya. Pak Ari sendiri pernah memiliki pengalaman Pak Ari berhubungan dengan orang tua gitu terkait permasalahan anak gitu? Ya sempat sih Pak, untuk permasalahan yang lain juga ada. Kemarin sempat komunikasi dengan orang tua tentang anak, tentang yang merokok pun ada Pak. Merokok ya. Berarti Pak Ari sudah punya pengalaman ya Pak Ari ya menghadapi kondisi yang seperti ini Pak Ari? Ya hanya beberapa kali sih Pak untuk memanggil orang tuanya. Baik Pak Ari, itu sudah cukup menjadi penguat ya Pak Ari untuk nanti melaksanakan komunikasi dengan orang tua Pak Ari. Nah kemudian Pak Ari itu dalam hal penyelesaian ke depan gitu. Nah, menurut Pak Ari sendiri apakah ada alternatif lain Pak untuk menyelesaikan masalah kedisiplinan anak-anak ini Pak Ari? Ya mungkin dengan saya lebih berpikir ke pembelajarannya Pak. Pembelajaran. Ya pembelajaran membuat menarik Pak. Kalau anak-anak SD kan biasanya lebih tertarik dengan bermain Pak, karena kodratnya anak SD adalah bermain. Benar. Iya, apalagi olahraga ya Pak Ari, menyenangkan. Betul. Biasanya yang ditunggu-tunggu anak-anak Pak. Iya. Dengan bermain. Betul. Jadi Pak Ari akan mencoba menerapkan metode permainan gitu Pak Ari ya. Iya, betul, yang lebih menyenangkan. Iya. Menurut Pak Ari sendiri seberapa besar pengaruh metode permainan tersebut untuk menyelesaikan masalah kedisiplinan anak-anak Pak Ari? Ya, untuk permainan sih memang
daya tariknya lebih ini sih Pak, lebih besar Pak, daripada kita hanya sekedar mengingatkan kembali. Itu lebih, kan anak ada sesuai dengan diferensiasi itu, ada lihat dengan audio dia bisa. Nah itu memancing lah, untuk memancing anak lebih besar, karena keinginan anak itu akan lebih besar kalau sudah tertarik, lebih besar. Iya ya Pak Ari, sangat menarik Pak Ari ya. Itu bentuk ajakan yang halus ya Pak ya, tidak berbentuk instruksi tapi mencoba membuat tertarik dulu. Iya. Si anak-anak ya Pak Ari. Iya betul. Iya. Iya Pak Ari. Kemudian Pak Ari sendiri melihat apakah ada pendekatan kepada teman-teman di sekitar anak tersebut Pak untuk mencoba menguatkan si anak agar maju. Ini sih Pak, hanya untuk melihat aja anak-anak yang tidak memakai seragam, coba hanya seperti ini, coba lihat teman-temannya kalau memakai seragam enak nggak, dipandang rapi nggak, itu sih Pak. Betul. Jadi tadi melalui pertanyaan-pertanyaan reflektif ya Pak ya. Iya. Iya, memang terkadang tuh anaknya tuh lebih terasa jika tidak berbentuk instruksi ya Pak Ari ya, tapi tadi yang Pak Ari lakukan itu lewat pertanyaan-pertanyaan gitu, mengajak komunikasi itu salah satu bentuk terbaik dalam menyelesaikan masalah gitu Pak Ari. Iya. Ya, wah ya Pak Ari, berarti selama pertemuan kita hari ini sangat menarik nih Pak Ari ya. Pak Ari sendiri sudah dari permasalahan kemudian sudah menyusun rencana aksi ke depan ya Pak Ari ya. Iya Pak. Ya, dari Pak Ari sendiri bagaimana Pak? Apakah ada tanggapan dari pertemuan kita hari ini Pak Ari? Udah cukup sih Pak. Cukup ya Pak Ari ya. Ya. Terima kasih Pak Ari. Mudah-mudahan ada kabar baik Pak Ari ya. Dan kita bisa melakukan berbagi lagi di pertemuan berikutnya Pak Ari. Terima kasih Pak Ari. Sama-sama Pak.